Bab 996 Pembunuhan di Istana Kekaisaran. Pangeran keempat dan pangeran ke-9 dan anggota tim mereka muncul di lempengan batu. Begitu segel putra mahkota muncul, gelombang pemeliharaan drakonik menyapu seluruh dimensi, dan cahaya dari panggung batu mulai memudar. Cahaya putih di dekatnya juga menghilang. Suara mendesing. Tablet batu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke aula besar Istana Kekaisaran. Pengadilan putra mahkota telah berakhir. Pangeran ke-9 akan menjadi putra mahkota untuk saat ini. Sebuah suara terdengar dari dalam aula besar. Saya tidak berpikir bahwa pemenangnya adalah putra ke-9 saya, Zihang. Bahkan Kaisar Suci pun terkejut. Dia secara pribadi membantu pangeran ke-13, tetapi dia masih dikalahkan oleh pangeran ke-9. Pangeran keempat, yang merupakan pangeran terkuat, juga dikalahkan oleh pangeran ke-9. Kaisar Suci bahkan tidak begitu akrab dengan putra ke-9-nya. Di sisi lain, kemarahan melintas di mata Permaisuri Suci saat dia melihat pangeran ke-9 dan Zhao Feng. Meskipun persidangan putra mahkota telah berakhir, Istana Kerajaan Gan Agung bahkan lebih meriah dari sebelumnya. Istana Kekaisaran mengadakan upacara pelantikan putra mahkota hari itu juga. Semua pasukan memiliki sejumlah orang yang dapat memasuki Istana Kekaisaran. Pangeran ke-9 sangat sibuk selama upacara, pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengiriminya hadiah dan menyambutnya. Bahkan anggota keluarga kekaisaran yang biasanya bersikap dingin terhadap pangeran ke-9 maju dengan senyuman di wajah mereka. Zihang, aku tahu kamu akan membuat kami semua tercengang. Seorang tetua kekaisaran maju dan berbicara. Selamat, saudara pangeran ke-9. Oh tunggu, aku harus memanggilmu putra mahkota sekarang. Pangeran ke-7 maju dan minum secangkir alkohol. Bahkan pangeran lain perlu menunjukkan dukungan mereka kepada pangeran ke-9 sekarang. Di masa depan, mungkin saja pangeran ke-9 yang menjadi Kaisar Suci. Pada saat itu, nyawa para pangeran lainnya akan bergantung padanya. Selain pangeran ke-9 sendiri, semua pasukan dan anggota tim yang mendukungnya menjadi putra mahkota juga sangat sibuk selama upacara. Saat ini, beberapa perwakilan dari keluarga Si sangat senang sehingga mulut mereka bahkan tidak bisa menutup saat mereka berurusan dengan kekuatan lain. Keluarga Si ditakdirkan untuk bangkit sekarang. Kakak Si, aku mengagumi penampilanmu dalam persidangan putra mahkota. Seorang jenius dari negara adidaya lain menyambut Si Yulei dengan hangat. Di tempat lain, Istana Grand Dukelan, tempat Su Qingling menjadi bagiannya, berkumpul dengan perwakilan dari Istana Grand Duke lainnya. Banyak orang bahkan bertanya tentang status pernikahan Su Qingling. Meskipun Zhao Feng belum lama berada di zona benua, memiliki reputasi buruk, dan tidak mengenal banyak kekuatan, banyak ahli datang untuk menyambutnya juga. Bagaimanapun, siapapun dapat melihat bahwa satu-satunya alasan pangeran ke-9 bisa menjadi putra mahkota adalah karena bantuan Zhao Feng. Selain itu, Zhao Feng sendiri sangat kuat dan memiliki kekuatannya sendiri. Zhao Feng, aku tahu kamu akan memainkan peran besar. Xin Wuheng tersenyum dan berjalan. Aku hanya beruntung. Zhao Feng tersenyum. Dia menghindari beberapa orang yang tidak dia kenal dan berjalan menuju Xin Wuheng. Saudara Zhao, kamu terlalu rendah hati. Xin Wuheng menggelengkan kepalanya. Bisa dikatakan bahwa pangeran keempat telah benar-benar kalah karena 16 Dragon Jades yang dimiliki Zhao Feng. Xin Wuheng tahu sedikit tentang arai, tetapi bahkan dia tidak yakin bahwa dia bisa menghancurkan arai teleportasi di dalamnya tanpa menghancurkan Dragon Jade itu sendiri. Lebih jauh lagi, gagasan Zhao Feng untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik pasti telah diterapkan sejak awal, sehingga semua orang bisa melihat betapa berpandangan jauh ke depan dia. Saudara Xin sedang bercanda. Zhao Feng tidak menolak. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang arai, tetapi salah satu kemampuan mata emasnya adalah disintegrasi, yang memecahkan masalah dengan sempurna. Selama dia mengetahui bagian mana yang merupakan susunan teleportasi, Zhao Feng dapat menggunakan kemampuan disintegrasi untuk menghancurkan hanya struktur susunan itu, sehingga tidak mungkin untuk digunakan. Hal seperti itu mungkin sulit bagi arai Grandmaster, tetapi itu sangat sederhana bagi Zhao Feng. Zhao Feng, selamat. Tai Litian berjubah merah perlahan berjalan mendekat. Meskipun keluarga Tai mendukung pangeran keempat, yang telah kalah karena Zhao Feng, penampilan Zhao Feng menyebabkan mereka sangat mementingkan dirinya. Keluarga Tai awalnya berencana untuk dengan paksa membawa Zhao Feng kembali ke keluarga Tai setelah persidangan putra mahkota berakhir, tetapi Tai Litian sekarang maju dan memberi selamat kepadanya.
Zhao Feng, kali ini kau membuat pertunjukan besar. Duke Nanfeng tersenyum dan memberi selamat juga. Dia awalnya hanya berencana untuk membalas Zhao Feng dengan bantuan, dan dia tidak berharap pangeran ke-9 benar-benar menjadi putra mahkota sama sekali. Alih-alih membalas budi aslinya, dia sekarang berutang satu lagi. Setelah berurusan dengan semua orang, Zhao Feng pergi ke anggota Paviliun Asap Laut. Tetua Agung, kata Bi Qingyu dengan sukacita. Paviliun Asap Laut adalah kekuatan bintang 3, dan sekarang setelah Pangeran ke-9 menang, Paviliun Asap Laut akan menjadi pemimpin wilayah lautan. Dengan perlindungan pemeliharaan drakonik dari dinasti penguasa, Bi Qingyu percaya bahwa dia dapat dengan cepat memperluas Paviliun Asap Laut ke tingkat yang diinginkan Zhao Feng. Kalian semua bisa kembali setelah upacara berakhir. Masih ada beberapa masalah di zona benua yang harus ditangani Zhao Feng, jadi dia belum bisa pergi. Meskipun Bi Qingyu sedikit kecewa, dia segera mengungkapkan senyum damai. Zhao Feng bertanya tentang situasi Paviliun Asap Laut dan bagaimana organisasi pembunuhan itu datang. Pada saat yang sama, dia menyerahkan sejumlah besar sumber daya kepada Bi Qingyu. Organisasi pembunuhan baru saja dimulai, dan kekayaan Ocean Smoke Pavilion tidak dapat dibandingkan dengan beberapa kekuatan yang lebih tua. Jika mereka ingin berkembang dengan cepat, mereka akan membutuhkan sumber daya yang besar. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Zhao Feng tidak memilih untuk memperkuat garis keturunannya di kota warisan surga. Juga, ketika kamu kembali, kirimi aku semua informasi mengenai pemilik mata samsara, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Di sudut lain istana, Chener, jangan berkecil hati. Kamu masih muda. Dalam hal pengalaman, Anda jelas tidak memiliki sebanyak kakak laki-laki Anda. Seorang pria yang kuat menghibur pangeran ke-13. Saya sangat tidak mau. Mengapa pangeran ke-9 yang menjadi putra mahkota? Pangeran ke-13 berkata dengan suara lembut. Hehe, dia mungkin putra mahkota sekarang, tapi siapa yang tahu apakah dia bisa duduk di sana dengan mantap. Laki-laki yang kuat mengungkapkan senyum jahat dan mengirim pesan. Ekspresi pangeran ke-13 berubah saat dia melihat pamannya. Kursi putra mahkota tidak semudah itu untuk diduduki. Laki-laki yang kuat memiliki tatapan yang dalam. Ini memang masalahnya. Masih ada beberapa tahun tersisa sampai Kaisar Suci pensiun. Periode waktu ini adalah ujian bagi putra mahkota. Jika putra mahkota membuat kesalahan besar, jelas akan ada akibatnya. Ayah. Di sisi lain, pangeran ke-9 tiba di hadapan Kaisar Suci. Zihang, penampilanmu sangat bagus. Kaisar Suci saat ini tersenyum dan berkata. Semua paman kekaisaran di dekatnya juga tertawa dan setuju. Upacara berlangsung hingga malam hari kedua. Pada saat ini, pangeran ke-9 akhirnya bisa kembali dan beristirahat. Yang mulia putra mahkota, saya masih perlu tinggal di tempat Anda selama beberapa hari. Zhao Feng tersenyum dan berkata. Saudara Zhao, kemana kamu akan pergi nanti? Pangeran ke-9 bertanya. Dia tidak keberatan Zhao Feng tinggal di tempatnya, tetapi dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Zhao Feng tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia tidak akan bisa membunuh pangeran ke-13 dalam waktu dekat, dan dia juga tidak akan bisa melihat Zhao Yufei. Dia juga perlu mencari tahu informasi mengenai pemilik mata samsara. Dia bisa bertanya pada Ying Tua tentang itu. Meskipun Ying Tua telah meninggalkan Imperial Skynet, dia masih bisa menggunakan beberapa koneksinya di sana. Dimengerti, ayah akan membalas kalian semua besok, jadi saudara Zhao harus ada di sana. Petik 2. Pangeran ke-9 tahu bahwa Zhao Feng pernah menolak tawaran markis dari Duke Nanfeng, tetapi kali ini, Kaisar Suci sendirilah yang akan memberi penghargaan kepada orang-orang. Pada saat yang sama, Pangeran ke-9 mengeluarkan token emas. Dengan token ini, Zhao Feng diizinkan masuk dan meninggalkan istana kekaisaran kapanpun dia mau. Terima kasih. Zhao Feng mengambil token itu. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa masuk dan keluar dari istana kekaisaran seperti yang mereka inginkan. Putra mahkota yang mulia, Butler Qi, yang berada di depan aula Pangeran ke-9, segera maju untuk menyambut mereka. Zhao Feng melirik Butler Qi, dan mata kirinya tiba-tiba mulai bergerak-gerak. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di tangan Butler Qi. Suara mendesing, belati hitam setengah transparan menusuk ke arah dada Pangeran ke-9. Butler Qi, kamu, Pangeran ke-9 terkejut, tetapi tidak ada waktu baginya untuk membela diri. Penyergapan Butler Qi secepat kilat, dan dia mengeluarkan gangguan jahat samar dari kekuatan suci cahaya mistik.
Pangeran ke-9 akan mati bahkan jika dia membela diri tepat waktu. Butler Qi mengungkapkan senyum jahat dan mengerikan, seolah upaya pembunuhannya telah berhasil. Namun, saat berikutnya, Zhao Feng dan Pangeran ke-9 menghilang di tengah kilatan perak. Ini adalah, Butler Qi mengungkapkan ekspresi tertegun saat serangannya meleset. Kemampuan untuk bergerak di luar angkasa. Nada bicara Butler Qi suram. Dia berubah menjadi seberkas cahaya gelap, bergabung ke dalam kegelapan, dan dengan cepat mundur. Zhao Feng dan Pangeran ke-9 tiba-tiba muncul di ruangan tempat Zhao Feng berada dalam pengasingan sebelum persidangan. Zhao Feng, apakah itu kemampuan dunia tata ruang berkabut? Jantung Pangeran ke-9 berdegup kencang, dan dia menarik napas dalam-dalam saat dia memandang Zhao Feng. Untungnya, item dewa di bawah standar Zhao Feng telah menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Itu mungkin tanda spasial yang ditinggalkan Zhao Feng ketika dia berada dalam pengasingan. Tapi mengapa Butler Qi ingin membunuhnya? Atau lebih tepatnya, itu bukan Butler Qi. Pangeran ke-9, tinggallah di sini. Aku akan memeriksanya, kata Zhao Feng sebelum terbang keluar. Dia merasakan sesuatu sebelum Butler Qi bertindak. Butler Qi yang asli kemungkinan besar sudah mati. Zhao Feng sangat terkejut. Siapa yang berani memasuki istana kekaisaran dan membunuh orang yang baru saja menjadi putra mahkota? Zhao Feng pertama kali memikirkan Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 cukup gegabah untuk mencoba sesuatu seperti ini. Selain itu, orang ini sangat kuat. Zhao Feng dengan cepat terbang melalui istana kekaisaran. Ketika dia berteleportasi beberapa saat yang lalu, dia meninggalkan tanda mata dewa di Butler Qi. Namun, Zhao Feng hanya bisa merasakan arah yang samar sekarang. Ini berarti bahwa pembunuh tersebut telah menemukannya dan menggunakan teknik untuk menekan tanda mata dewa Zhao Feng. Saya tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Ekspresi Butler Qi palsu itu suram dan penuh kebencian saat dia bergerak cepat melalui istana kekaisaran. Para penjaga tidak bisa merasakannya. Zhao Feng mengejar tanda mata dewa. Siapa ini? Tidak ada yang diizinkan terbang di dalam istana kekaisaran. Pemimpin sekelompok penjaga meraung. Ada seorang pembunuh. Zhao Feng mengedarkan mata dewanya dan melepaskan gelombang kekuatan mata garis keturunan yang menciptakan gelombang dari dalam jiwa Butler Qi. Semua penjaga merasa ada yang tidak beres. Selain itu, mereka semua mengenal Zhao Feng. Semua penjaga di istana kekaisaran terkejut. Sialan, bocah ini. Wajah Butler Qi palsu mulai berputar. Samar-samar orang bisa melihat wajah dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Saya tidak bisa melarikan diri lagi. Butler Qi palsu mengungkapkan ekspresi putus asa saat dia tiba-tiba terhenti. Ayo mati bersama, bocah yang terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Suara Butler Qi palsu itu dalam dan penuh kebencian saat dia menyerang balik ke arah Zhao Feng. Sosok Butler Qi palsu bergerak dengan cepat dan tiba di hadapan Zhao Feng dalam sekejap. Belati hitam transparan yang mampu sepenuhnya mengabaikan hambatan ruang yang ditikam ke arah Zhao Feng. Bab 997 Raja Suci. Ayo mati bersama, bocah yang terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Suara Butler Qi palsu itu dalam dan penuh kebencian saat dia menyerang balik ke arah Zhao Feng. Butler Qi palsu memandang Zhao Feng dengan mata marah dan mengertakkan gigi. Dia gagal membunuh putra mahkota karena Zhao Feng, dan sekarang jejaknya telah terungkap karena Zhao Feng juga. Dia tidak pernah berharap untuk mati karena pemuda ini yang hanya seorang kaisar. Sosok Butler Qi palsu bergerak dengan cepat dan tiba di hadapan Zhao Feng dalam sekejap. Belati hitam transparan yang mampu sepenuhnya mengabaikan hambatan ruang yang ditikam ke arah Zhao Feng. Senjata Dao Assassination tingkat surga. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kejutan. Kekuatan yang ditampilkan Butler Qi palsu ini tidak biasa. Perlindungan petir suci, sebuah penghalang petir tiba-tiba terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng saat Butler Qi palsu dengan cepat menyerang. Butler Qi palsu sepenuhnya mengabaikan pertahanan Zhao Feng dan mengedarkan kekuatan suci saat dia mendorong ke bawah. Perlindungan petir suci Zhao Feng langsung hancur, dan petir yang kuat melesat kembali ke penyerang. Weng gelombang boom. Butler Qi palsu mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik untuk melindungi dirinya sendiri dan melanjutkan serangan. Apa? Zhao Feng tercengang. Pembunuh itu bahkan tidak menghindari pembalasan kekuatan fisik dan kilat Zhao Feng, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan suci untuk memblokirnya. Sepertinya pembunuh bayaran ini tidak peduli dengan hidupnya lagi dan telah menerima bahwa dia akan mati.
Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah dan segera mengedarkan mata kirinya untuk melepaskan teknik jiwa. Pembunuh ini mungkin telah menyembunyikan dirinya di istana kekaisaran sepanjang waktu dan menyaksikan persidangan putra mahkota, jadi dia mungkin tahu sedikit tentang kekuatan dan teknik Zhao Feng. Selain itu, pembunuh bayaran ini saat ini sedang menampilkan kekuatan dari Dewa Suci tahap awal. Meskipun Zhao Feng memiliki tubuh petir suci, dia tidak berani menerima serangan ini secara langsung. Gelombang api yang menakjubkan keluar dari mata kiri Zhao Feng. Cahaya ungu dan emas berkilauan saat God Tribulation berderak. Sebuah bola api petir ungu dan emas transparan memancarkan aura destruktif saat mendarat di wajah si pembunuh. Pembunuh itu berteriak. Kekuatan God Tribulation Lightning yang menyusup ke jiwa dan tubuhnya menghentikan gerakannya. Suara mendesing. Zhao Feng langsung mundur dari si pembunuh. Sebagian besar penjaga di istana kekaisaran adalah raja setengah langkah atau raja tahap awal. Hanya para pemimpin dari kelompok kecil yang merupakan kaisar. Namun, mereka masih tidak berani mendekati daerah di mana Zhao Feng dan si pembunuh bertempur. Jika bukan karena fakta bahwa bangunan di istana kekaisaran sangat tangguh dan memiliki pemeliharaan drakonik dan susunan yang melindungi mereka, semua yang ada di dekatnya akan dihancurkan. Mati. Pembunuh itu pulih dalam setengah napas dan menyerang Zhao Feng sekali lagi. Menjadi seorang pembunuh, dia memiliki sejumlah pemahaman terhadap jiwa. Oleh karena itu, kerusakan yang dilakukan oleh teknik garis keturunan Zhao Feng padanya sangat terbatas. Siapa yang berani sombong di istana kekaisaran Gan Agung? Raungan kuat yang membuat telinga gemetar terdengar dari belakang, terdengar di seluruh istana kekaisaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh istana kekaisaran mulai bergetar, dan gelombang pemeliharaan drakonik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pemeliharaan drakonik bergabung dengan hukum langit dan bumi dan membatasi area ini. Bahkan udaranya benar-benar membeku. Tindakan Zhao Feng langsung menegang dan melambat seolah-olah dia jatuh ke rawa. Baik Yuan sejati dan garis keturunannya sangat ditekan. Naga emas yang terbuat dari cahaya langsung muncul di atas istana kekaisaran seperti matahari yang terik. Gelombang kekuatan suci cahaya mistik memenuhi segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil, dan kekuatan pemeliharaan drakonik tampaknya terwujud dan memenuhi setiap inci udara. Seolah-olah semua langit dan bumi berubah. Malam telah berubah menjadi siang, dan segala sesuatu di dunia dikendalikan oleh sosok emas. Apa yang sedang terjadi? Tai Hongnan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Raja Suci Kerajaan Gan Agung telah mengambil tindakan. Seorang tetua dari Sky Suspension Palace memiliki pandangan yang dalam. Istana Kekaisaran Gan Agung membatasi pertempuran, tetapi Raja Suci yang menjaga Istana Kekaisaran secara pribadi telah mengambil tindakan. Duke Nanfeng merasa tidak nyaman. Semua kekaisaran dan berbagai ahli di dalam Istana Kekaisaran merasakan hati mereka bergetar saat mereka merasakan hukum langit dan bumi yang menakutkan. Bam! Ledakan! Beberapa ribu penjaga di sekitar sosok emas itu segera membungkuk karena kekuatan tertinggi. Kekuatan suci cahaya mistik tak terbatas dan pemeliharaan drakonik melonjak di sekitar pembunuh dan membentuk sepasang tangan dengan tato naga di atasnya. Pembunuh itu dicengkeram tangan dan bahkan tidak berpikir untuk melawan. HMPH, beraninya kau menyinggung Great Gun Imperials? Harem dingin terdengar dari sosok dalam cahaya keemasan. Tangan yang terbuat dari cahaya keemasan tiba-tiba menegang, dan sosok pembunuh itu terkoyak, meninggalkan jiwa hitam setengah transparan yang aneh yang terikat oleh hukum tak terbatas dan kekuatan suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok emas itu melirik Zhao Feng sebelum menghilang ke gelombang pemeliharaan drakonik. Naga yang terbuat dari cahaya keemasan langsung menghilang, dan langit dan bumi kembali normal. Orang itu hanya mencari kematian. Beraninya mereka menyelinap ke istana kekaisaran? Petik 2. HMPH, para kekaisaran tak tertandingi di dalam istana kekaisaran Gan Agung. Itu seharusnya roh bulu Raja Suci sekarang, kan? Itu ahli di peringkat Raja Suci? Petik 2. Para penjaga berseru saat mereka perlahan kembali ke posisi mereka. Raja Suci, hati Zhao Feng bergetar. Hanya mereka yang telah mencapai puncak alam cahaya mistik dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum langit dan bumi yang bisa disebut Raja Suci. Raja Suci berdiri di puncak benua dan keberadaannya hanya di bawah para demigod. Pada saat Raja Suci turun, Zhao Feng merasa bahwa Raja Suci telah menggabungkan hukum mereka ke udara dan dapat mengendalikan segalanya.
Selain itu, Raja Suci Kekaisaran secara khusus dapat mengendalikan pemeliharaan drakonik tak terbatas di dalam istana kekaisaran, bahkan Raja Suci lainnya akan benar-benar hancur. Terima kasih, Kaisar Zhao, karena telah menemukan jejak pembunuh bayaran itu, kata pemimpin sekelompok penjaga. Zhao Feng kemudian kembali ke istana Pangeran ke-9. Old King juga hadir. Zhao Feng, siapa pembunuh itu? Pangeran ke-9 segera bertanya. Tidak ada yang seperti ini yang terjadi dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir di dinasti Agung Gunlord. Seorang Raja Suci yang mengambil tindakan telah mengejutkan semua anggota dan kekuatan dalam dinasti penguasa. Hampir tidak ada kemungkinan si pembunuh selamat. Saya pikir itu bukan manusia. Zhao Feng menganalisis sesuai dengan informasi dan jejak yang dia miliki. Bukan manusia, mereka berhasil memasuki istana kekaisaran Gan Agung? Pangeran ke-9 berseru. Mungkin non-manusia berhasil menyelinap masuk karena persidangan putra mahkota untuk sementara mengalihkan pemeliharaan drakonik. Namun, seorang non-manusia yang memasuki istana kekaisaran Gan Agung memiliki signifikansi ekstra daripada pembunuh lainnya. Tidak heran targetnya adalah putra mahkota. Ying Tua memiliki tatapan yang dalam. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan terpancar di tanah terlarang di belakang istana kekaisaran. Roh bulu Raja Suci mengulurkan tangan dan meletakkan tangan pada jiwa hitam yang setengah transparan. Jiwa itu langsung hancur di bawah niat jiwa yang kuat. Non-manusia mungkin telah menyusup ke kekaisaran Gan Agung. Suara roh bulu Raja Suci terdengar setelah beberapa saat. Beberapa bola cahaya di dekatnya terkadang menjadi terang atau redup, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Jika itu masalahnya, maka berita tentang penyerangan non-manusia seharusnya masih dalam perjalanan. Suara kuno mendesah. Seseorang membutuhkan waktu 5 bulan untuk melakukan perjalanan dari wilayah barat laut dinasti Gunlord ke wilayah tengah, bahkan jika mereka menggunakan susunan teleportasi. Namun, hanya 10 hari yang dibutuhkan jika itu hanya informasi dan dikirim melalui struktur unik dari jaringan Arai Imperial. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar, melapor ke Grand Elder, Intel telah tiba dari wilayah barat laut. Masuk, suara kuno itu terdengar, dan selembar kertas emas dengan gambar naga di atasnya mendarat di tangan roh bulu Raja Suci. Segel naga di atasnya langsung menghilang. Non-manusia telah menyerang, suara muram terdengar di jiwa setiap orang. 3 orang duduk mengelilingi meja di aula Pangeran ke-9. Ying Tua, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang mata samsara? Zhao Feng bertanya. Dengan pengalaman Ying Tua, dia pasti tahu lebih banyak daripada yang lain. Mata samsara memiliki kemampuan untuk mengikat jiwa orang mati dan menciptakan tubuh samsara abadi. Namun ternyata, itu hanya kemampuan dari samsara of death. Mata samsara memiliki samsara lain, samsara kehidupan. Petik 2. Ying Tua perlahan berpikir dan berbicara dengan nada serius. Mata samsara sangat langka bahkan di antara keturunan 8 mata Dewa Agung, dan mereka memiliki kemampuan yang sangat unik. Seorang pewaris mata samsara jarang muncul dalam sejarah benua, yang berarti bahwa intel mengenai kemampuan mata samsara itu terbatas. Old King tidak yakin dengan kemampuan samsara life. Ada juga samsara kehidupan? Zhao Feng terkejut. Dia tidak berharap akan ada samsara kehidupan juga. Mungkin samsara kehidupan adalah titik kritis untuk menemukan Liu Qinxin yang telah dibicarakan oleh Sage? Zhao Feng mulai berpikir, apakah tidak ada jejak atau informasi tentang keberadaan ahli waris mata samsara? Zhao Feng tidak menyerah. Pewaris salah satu dari 8 mata Dewa Agung ada di benua itu dan tidak peduli tentang apa yang terjadi padanya. Bahkan agen intel seperti Imperial Skynet tidak dapat menemukannya. Rupanya pewaris mata samsara muncul di Provinsi Yu 1000 tahun yang lalu. Ying Tua sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berbicara. Pada kenyataannya, bahkan Imperial Skynet tidak dapat melacak seseorang seperti pemilik mata samsara karena mereka bekerja sendiri. Ada banyak tempat di dinasti Agung Gunlord yang berbahaya dan tidak banyak orang di sekitarnya. Ada juga Laut Chang dan daerah lain yang sangat jauh, di luar kendali Imperial Skynet. Selanjutnya, pemilik mata samsara itu sengaja menyembunyikan identitasnya. Saat itulah Kaisar Kematian tiba di zona benua, kata Old King. Dia kemudian memberitahu Zhao Feng tentang apa yang terjadi antara Kaisar Kematian dan pemilik mata samsara. Sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka sehingga mata samsara dapat menghidupkan kembali Kaisar Kematian dari jauh.
Zhao Feng menebak, seseorang harus tahu bahwa dia telah membunuh Kaisar Kematian di Laut Chang. Jika sebelumnya tidak ada hubungan antara pemilik mata samsara dan Kaisar Kematian, mustahil bagi Kaisar Kematian untuk bangkit kembali di zona benua. Namun, bahkan jika ada hubungan sebelumnya di antara mereka, masih luar biasa bahwa mata samsara dapat menghidupkan kembali Kaisar Kematian dan mata kematiannya juga. Dari fakta ini saja, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemilik mata samsara jauh lebih kuat daripada Kaisar Kematian. Zhao Feng, mengapa Anda ingin menemukan pemilik mata samsara? Old Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng mencoba menemukan pemilik mata samsara kemungkinan besar karena dia ingin balas dendam. Bagaimanapun, pemilik mata samsara telah menghidupkan kembali Kaisar Kematian, salah satu musuh terbesar Zhao Feng. Tanpa bantuan pemilik mata samsara, mustahil bagi Kaisar Kematian untuk berkeliaran dengan bebas. Namun, kekuatan pemilik mata samsara bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Zhao Feng saat ini. Aku sedikit tertarik pada keturunan 8 mata Dewa Agung. Saya juga ingin mereka membantu saya dengan sesuatu. Petik 2. Balasan Zhao Feng membuat kecurigaan Ying tua menghilang. Old Ying tahu bahwa garis keturunan Zhao Feng juga tidak biasa. Garis keturunan mata dari 8 mata Dewa Agung selalu menjadi yang terkuat. Meski begitu, Zhao Feng berhasil membunuh Kaisar Kematian 2 kali. Garis darah mata yang sebanding dengan keturunan 8 mata Dewa Agung sangat langka. Jika Anda ingin menemukannya, saya yakin Anda bisa. Ying tua tersenyum dan berkata, Zhao Feng telah mengalahkan Kaisar Kematian, yang telah dihidupkan kembali oleh mata samsara. Apakah pemilik mata samsara tidak ingin melihat garis keturunan yang kuat di luar 8 mata Dewa Agung? Old Ying sedikit menantikan Zhao Feng bertemu dengan Eyes of Samsara. Saudara Zhao, saya dapat membantu Anda dengan ini. Pangeran ke-9 berjanji, menemukan seseorang membutuhkan banyak orang dan informasi, dan Pangeran ke-9 percaya bahwa dia dapat membantu Zhao Feng dalam hal ini. Ngomong-ngomong, keluarga Ji adalah orang yang bertanggung jawab atas Provinsi Yu, kan? Zhao Feng tiba-tiba teringat. Akan terlalu sulit untuk menemukan satu orang di Provinsi Yu sendirian, dan aku tidak tahu apakah keluarga Ji akan bersedia membantumu. Old Ying menghela napas. Meskipun Pangeran ke-9 sekarang adalah putra mahkota, tidak ada yang tahu apakah dia akan bisa duduk di kursi ini dengan lancar dan menjadi Kaisar Suci. Dalam periode waktu ini, pangeran lain akan melawan Pangeran ke-9. Jika kecelakaan menimpa Pangeran ke-9, maka mereka memiliki kemungkinan untuk bertarung menjadi putra mahkota lagi. Jika pangeran lain melawan Pangeran ke-9, maka kekuatan yang mendukung mereka juga harus sama. Keluarga Ji adalah kekuatan yang mendukung Pangeran ke-8. Pada tahap ketiga persidangan putra mahkota, Zhao Feng telah melakukan banyak kerusakan pada Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-8. Oleh karena itu, keluarga Ji pasti tidak akan menyambut Zhao Feng. Mungkin bukan itu masalahnya. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Ketika Zhao Feng dan Duan Muking sedang menuju ke pusat zona benua, mereka bertemu Dewa Bintang Suci di jalan, seorang tetua agung keluarga Ji. Sejak Dewa Bintang Setan Suci mengundang Zhao Feng untuk berkunjung, dia tidak akan menolak Zhao Feng hanya karena pangeran yang mereka dukung berbeda. Selanjutnya, Zhao Feng sangat tertarik dengan buku-buku tentang garis keturunan keluarga Ji. Mungkin ada garis keturunan mata yang lebih kuat dari mata bintang ungu di zona benua. Namun, keluarga Ji adalah keluarga garis keturunan terkuat, dan kekuatan keluarga besar bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seseorang. Setan bintang Dewa Suci belum pergi, kan? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Zhao Feng, kamu tahu setan bintang suci? Old Ying terkejut. Dari kelihatannya, Zhao Feng punya caranya sendiri. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi berisik. Lebih banyak penjaga berpatroli di Istana Kekaisaran, dan mereka juga lebih kuat. Ada juga aura sesekali dari harta karun unik, yang kemungkinan besar merupakan alat yang digunakan untuk menemukan non-manusia. Zhao Feng juga bisa merasakan beberapa aura kuat yang bersembunyi di sekitar aula Pangeran ke-9. Di masa lalu, Istana Kekaisaran adalah tempat teraman di dinasti Agung Ganlord. Hampir tidak akan ada ahli di sekitar pangeran saat mereka berada di dalam Istana Kekaisaran. Namun, malam ini berbeda. Banyak pasukan sudah menerima berita ini pada hari kedua. Keluarga Tai dan Yu segera kembali, dan beberapa pasukan bisa menebak apa yang sedang terjadi.
Kaisar Suci duduk di singgasana naga emas di depan aula besar di dalam istana kekaisaran. Di kedua sisi aula besar adalah para pangeran dan perwakilan dari istana Grand Duke. Zihang, sekarang kamu adalah putra mahkota, kamu perlu bekerja lebih keras dan juga belajar tentang politik dinasti Agung Ganlord. Kaisar Suci saat ini terus memberitahu Pangeran ke-9. Beritahu dunia bahwa Zhou Zihang secara resmi adalah putra mahkota dari dinasti Agung Ganlord. Kaisar Suci menulis dekret. Isi dekret ini akan segera berkeliling ke 18 provinsi di dinasti Agung Ganlord. Anggota tim yang mendukung Pangeran ke-9 akan diberi gelar Markis dan akan dapat memiliki perlindungan dari pemeliharaan drakonik dinasti Ganlord yang agung. Kaisar Suci menulis dekret lain. Ketika seseorang memiliki perlindungan dari pemeliharaan drakonik, kekuatan keseluruhan mereka akan meningkat saat mereka berada dalam dinasti Agung Ganlord. Lebih jauh, pemeliharaan adalah kekuatan tak terlihat yang dapat mempengaruhi banyak hal lainnya, yang kebanyakan biasanya baik. Selain itu, seorang markis dapat memiliki beberapa zona pulau, yang dapat didiskusikan dengan kelompok yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan wilayah di dinasti Agung Ganlord. Tentu saja, hadiah utama menjadi seorang markis adalah otoritas khusus yang mereka miliki di 18 provinsi. Perwakilan dari masing-masing provinsi memberikan laporannya. Kaisar Suci kemudian dengan cepat mengakhiri pertemuan dan tidak mengatakan apa-apa tentang non-manusia. Dari kelihatannya, masalah dengan non-manusia tidak terlalu bagus. Selama 1000 tahun terakhir, dua lord dinastis terus-menerus bertarung satu sama lain dalam skala kecil. Tidak ada gunanya Zhao Feng terlalu memikirkannya. Zhao Feng kemudian menuju ke istana Pangeran ke-8 setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran ke-9. Menguasai. Bi Qingyu dan teman-temannya dari Ocean Smoke Pavilion telah lama menunggu di sini. Perjalanan ke Provinsi Yu tepat dalam perjalanan untuk Bi Qingyu dan teman-temannya, jadi Zhao Feng menggunakan segel jantung gelap untuk mengirimkan informasinya. Kalian semua ikut denganku dan menyapa keluarga Ji. Berinteraksi dengan 8 keluarga besar akan dapat meningkatkan koneksi Pavilion Asap Laut. Ini sangat penting untuk Pavilion Asap Laut, yang merupakan agen informasi. Teman kecil Zhao, kita sudah lama tidak bertemu, tapi teknik garis keturunanmu semakin meningkat. Dewa Bintang Setan Suci memimpin keluarga Ji keluar dari istana Pangeran ke-8. Ji Wuye, Ji Lan, Ji Dengtian, dan teman-teman dari keluarga Ji langsung memandang Zhao Feng. Ji Lan memiliki ekspresi yang rumit. Zhao Feng dengan mudah mengalahkannya di dimensi ilusi ilahi, dan sekarang dia telah mengalahkan 2 jenius dari generasi sebelumnya keluarga Ji di makam kekaisaran. Di sisi lain, Ji Wuye memandang Zhao Feng dengan kagum. Bintang Setan Senior sedang bercanda. Junior ini ingin melihat keluarga garis keturunan terkuat di benua dan belajar dari mereka. Petik 2. Pangeran ke-9 telah mengirim orang untuk memberi informasi kepada keluarga Ji tadi malam. Inilah mengapa orang-orang dari keluarga Ji telah menunggu Zhao Feng. Meskipun Pangeran ke-8 adalah lawan putra mahkota, Dewa Bintang Setan Suci tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap Zhao Feng, membuat yang terakhir memandangnya dalam perspektif yang berbeda. Mungkin di mata Secret Lord Star Demon, hanya teknik garis keturunan mata dan garis keturunan yang penting. Zhao Feng percaya bahwa dia akan mendapat manfaat dari perjalanan ini. Hahaha, keluarga Ji menyambut semua garis keturunan yang kuat. Dewa Bintang Setan Suci tidak bisa menahan tawa. Sementara Zhao Feng tidak banyak menggunakan kemampuan garis keturunannya dalam persidangan putra mahkota, Dewa Bintang Setan yang suci memperhatikan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain karena dia memberikan banyak perhatian pada Zhao Feng. Mungkin para murid keluarga Ji ini juga bisa belajar dari teman kecil Zhao, kata Dewa Bintang Setan Suci. Kalimat ini jelas dimaksudkan untuk anggota keluarga Ji di belakangnya. Artinya sangat jelas, meskipun mereka mendukung musuh putra mahkota, para pangeran setidaknya masih menjaga hubungan baik di permukaan. Oleh karena itu, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari sesuatu jika mereka menjalin hubungan yang baik dengan Zhao Feng. Zhao Feng kemudian meninggalkan istana kekaisaran dengan Dewa Bintang Setan Suci dan teman-temannya. Di dalam aula Pangeran ke-8. Pangeran ke-8, Lu Ozun bertanya, Yang Mulia, meskipun Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota, akan sulit baginya untuk duduk di kursinya dengan mantap hanya dengan sejumlah kecil kekuatan yang mendukungnya, dan situasi saat ini, seorang tetua di dekatnya menganalisis.
Maksudnya sangat jelas, tidak perlu pangeran ke-8 untuk membantu pangeran ke-9, jadi dia harus mencegah hubungan antara Zhao Feng dan keluarga Ji ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu saat yang tepat, dan mungkin dia akan bisa mendapatkan kursi putra mahkota. Saya punya pikiran sendiri, pangeran ke-8 menyela dengan nada tegas. Dimengerti. Tetua itu sedikit terkejut dan tidak berkata apa-apa lagi. Menjadi seorang ahli strategi, yang bisa dia lakukan hanyalah memberi ide. Pemimpin sejati tetaplah pangeran. Luo Zun berhenti sejenak sebelum memahami apa maksud pangeran ke-8. Pangeran ke-8 tidak lagi ingin melawan Zhao Feng. Jika pangeran ke-9 bisa menjadi putra mahkota karena Zhao Feng, lalu mengapa Zhao Feng juga tidak membantunya tetap di kursi itu dan menjadi kaisar suci? Bab 999 Koleksi Teknik Eye Bloodline. Zhao Feng mengikuti Dewa Bintang Setan Suci dan tiba di keluarga Ji di Provinsi Yu 4 bulan kemudian. Keluarga Yu berbasis di hutan yang dikelilingi oleh sungai dan ditutupi oleh kabut ungu. Orang normal akan merasa sulit bahkan untuk menemukan pintu masuk ke keluarga Ji jika mereka tidak memiliki anggota keluarga Ji yang memimpin mereka atau teknik rahasia yang unik. Ini memang sanadu, Zhao Feng memuji. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu mil dari keluarga Ji ditutupi kabut ungu. Tidak hanya indah, ia juga memiliki kemampuan untuk menghipnotis siapapun yang melihatnya dan menciptakan ilusi. Selain itu, karena anggota keluarga Ji lahir dan besar di lingkungan ini, ketahanan mereka terhadap ilusi sangat kuat. Teman kecil Zhao, kamu datang kali ini untuk bertukar teknik garis keturunan kan? Dewa Suci Bintang Setan bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia telah mengundang Zhao Feng untuk menggunakan koleksi teknik garis keturunan keluarga Ji jelas tidak akan menunjukkan kepada Zhao Feng semua yang mereka miliki. Sederhananya, Zhao Feng juga harus mengambil beberapa teknik garis keturunan mata khusus jika dia menginginkan hal-hal yang baik. Junior ini di sini untuk belajar sesuatu. Zhao Feng tersenyum canggung. Dia tahu bahwa Dewa Bintang Setan Suci sangat tertarik dengan kemampuan disintegrasinya. Zhao Feng juga tahu bahwa kemampuan mata kirinya sangat unik, jika tidak, dia tidak akan ditandai sebagai penipu di istana labirin yang bergerak. Zhao Feng jelas tidak ingin mengungkapkan teknik rahasia disintegrasi. Bahkan jika dia melakukannya, mungkin tidak ada garis keturunan mata di benua yang bisa menggunakannya. Riak emas berasal dari bola emas misterius, yang disebut sebagai cahaya transparansi dan dispersi oleh robot Heaven's Legacy Rache. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng mendengar tentang cahaya transparansi dan dispersi juga, dan dia masih belum sepenuhnya memahaminya, jadi yang terbaik adalah tidak mengungkapkannya. Teman kecil Zhao terlalu rendah hati. Tidak ada junior dari keluarga Ji yang cocok denganmu. Petik 2. Ekspresi Secret Lord Star Demon berhenti sejenak. Sikap tidak mau Zhao Feng membuatnya sedikit tidak bahagia. Bahkan jika teknik garis keturunan Zhao Feng sangat langka, apakah itu lebih jarang daripada seluruh koleksi keluarga Ji? Mendengar itu, Ji Lan dan Ji Wuye menundukkan kepala, sedangkan Ji Dengtian dan Ji Bai tidak senang. Bukan hanya junior dari keluarga Ji yang tidak cocok dengan Zhao Feng, bahkan generasi sebelumnya bukanlah tandingannya. Saya datang ke sini untuk sesuatu yang lain yang saya butuhkan bantuan senior. Zhao Feng berpikir sebelum berkata, apa itu? Kau bisa memberitahuku? Ekspresi Secret Lord Star Demon tetap sama. Dia mengira Zhao Feng datang untuk mempelajari teknik garis keturunan dan tidak menyangka Zhao Feng memiliki masalah lain. Saya ingin menemukan seseorang di Provinsi Yu, kata Zhao Feng langsung. Oh, seseorang. Dewa Suci Bintang Setan dan yang lainnya dari keluarga Ji mengungkapkan ekspresi penasaran. Orang yang dicari Zhao Feng pasti sangat unik jika dia tidak dapat menemukannya bahkan dengan statusnya di antara pasukan Pangeran ke-9. Bahkan Ying Tua dan Paviliun Asap Laut tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik mata samsara, kata Zhao Feng, dan orang-orang dari keluarga Ji mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang yang ingin ditemukan Zhao Feng adalah keturunan salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Mereka telah mendengar legenda tentang mata samsara, mereka muncul di benua beberapa ribu tahun yang lalu sebelum menghilang. Ekspresi Secret Lord Star Demon membeku sejenak sebelum berbicara, aku bisa membantumu dengan itu. Terima kasih, kata Zhao Feng dengan senyum tipis. Sekelompok orang segera tiba di keluarga Ji, dan Dewa Bintang Setan Suci memimpin Zhao Feng untuk memasuki wilayah dalam melalui pintu masuk di belakang gunung. Teman kecil Zhao, karena kamu sedang mencari seseorang, mengapa kamu tidak tinggal di keluarga Ji sekarang?
kata Dewa Suci Bintang Setan. Terima kasih atas masalah Anda, jawab Zhao Feng. Menemukan seseorang tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Lebih jauh lagi, jika dia akan membaca kumpulan teknik garis keturunan mereka, dia tidak bisa menunjukkan kepada mereka seberapa cepat dia bisa membaca. Ini akan memakan waktu sedikit lebih lama, tetapi tidak akan mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan. Jilan, tunjukkan teman kecil Zhao dan yang lainnya di mana harus tinggal, perintah Demon Bintang Dewa Suci sebelum menghilang ke dalam kabut ungu. Terima kasih, kata Zhao Feng dengan hormat. Jilan kemudian membawa Zhao Feng, Biking Yu, dan teman-temannya ke taman yang menakjubkan. Kalian semua mungkin tinggal di sini sekarang, kata Jilan sebelum pergi. Tuan, saya pikir setan bintang Dewa Suci tahu sedikit tentang mata samsara, kata Biking Yu setelah Jilan pergi. Aku juga bisa melihatnya. Zhao Feng memiliki ekspresi muram, tetapi jika Dewa Bintang Setan Suci tidak mau memberitahunya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhao Feng pasti akan bertanya sekali lagi sebelum dia pergi, dan dia berharap untuk mendapatkan setidaknya sesuatu dari Dewa Bintang Setan Suci. Kalian semua bisa tinggal di sini sekarang. Jika Anda punya waktu, berkeliling dan bertemu dengan beberapa anggota eselon atas keluarga Ji, kata Zhao Feng sebelum berjalan ke sebuah ruangan. Jilan mendatangi Zhao Feng pada pagi kedua. Zhao Feng, setan bintang Dewa Suci mengundang Anda ke sini. Jilan kemudian membawa Zhao Feng ke aula rahasia di hutan. Kalian berdua bisa masuk. Suara Secret Lord Star Demon terdengar dari dalam aula. Hati Jilan tergerak. Sejak Dewa Suci Bintang Setan mengatakan keduanya, itu berarti dia bisa masuk juga. Ini adalah milik pribadi Dewa Bintang Setan. Beberapa koleksi di sini bahkan lebih berharga daripada koleksi keluarga itu sendiri. Seseorang bahkan mungkin bisa melihat teknik garis keturunan mata yang mendalam yang masih dikerjakan oleh Demon Bintang Dewa Suci. Aula itu gelap, dan tata letaknya sangat sederhana. Ini adalah koleksi pribadi saya. Teman kecil Zhao dapat membaca buku apapun di sebelah kiri. Sedangkan untuk sisi kanan, Anda harus berhenti. Petik 2. Dewa Bintang Setan Suci cukup bangga pada dirinya sendiri. Meskipun hanya ada 2 rak buku di sini, konten di dalamnya sangat langka di dunia luar. Zhao Feng melirik rak buku di sisi kanan. Layar putih dengan rune dengan warna berbeda berputar di sekitarnya. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan mulai membaca barang-barang di rak buku kiri. Kamu juga bisa membaca, kata Demon Bintang Dewa Suci pada Jilan. Jilan mulai membaca buku-buku bersama Zhao Feng dengan izin Secret Lord Star Demon. Namun, setiap buku di sini berisi lautan pengetahuan dan membutuhkan banyak waktu hanya untuk menghafalnya. Zhao Feng mengeluarkan buku acak dan mulai membacanya. Isi dan teori sangat rinci. Jika Zhao Feng telah membaca ini ketika dia pertama kali mulai mempelajari teknik garis keturunan mata, penguasaannya akan meningkat pesat. Sepertinya semua yang ada di koleksi pribadi Secret Lord Star Demon sangat berharga dan langka. Zhao Feng terkejut, meskipun isi dari buku-buku ini tidak sebagus buku Xie yang di Istana Misterius Kuno, semuanya berhubungan dengan teknik garis keturunan, yang sangat berguna bagi Zhao Feng. Kaisar yang normal akan membutuhkan 2 jam hanya untuk menghafal isi dari salah satu buku ini. Meskipun Zhao Feng bisa langsung menyalin semuanya ke mata kirinya, Dewa Bintang Setan Suci dan Jilan hadir, jadi lebih baik baginya untuk hanya menghafal sambil membaca dan tidak terlalu menampilkan kemampuannya. Aku ingin tahu apakah ada kemajuan terkait pemilik mata samsara? Zhao Feng bertanya sambil membalik-balik buku ini. Sebenarnya, pemilik mata samsara datang ke keluarga Ji beberapa ribu tahun yang lalu. Dewa Bintang Setan Suci mengatakan sesuatu yang bahkan mengejutkan Jilan. Dia tidak tahu hal seperti itu meskipun dia adalah anggota keluarga Ji. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tidak berharap setan bintang suci untuk benar-benar menjawab pertanyaannya. Dari kelihatannya, Demon Bintang Dewa Suci tidak mengungkapkan apapun sebelumnya karena ada terlalu banyak orang yang hadir. Saat itu, dia datang untuk membaca koleksi teknik garis keturunan dari keluarga Ji, dan dia bahkan meninggalkan beberapa teknik dan teori garis keturunan mata. Dewa Bintang Setan Suci mengatakan berita yang bahkan lebih tidak dikenal dan mengejutkan. Teknik dan teori tentang mata samsara. Zhao Feng terkejut. Teknik dan teori garis keturunan mata tentang mata samsara akan menjadi sesuatu seperti panduan rahasia mata gelap yang dia peroleh dari Duan Muking. Namun, tanpa diragukan lagi, apapun yang ditinggalkan oleh pemilik mata samsara secara pribadi di keluarga Ji lebih berharga.
Tapi keluarga Ji tidak yakin tentang informasinya saat ini. Kami bahkan tidak tahu apakah dia masih di Provinsi Yu, tambah Dewa Bintang Setan Suci. Terima kasih telah memberitahuku, Setan Bintang Dewa Suci. Zhao Feng menyatukan tangannya dan mengucap syukur. Tidak hanya Dewa Bintang Setan Suci mengungkapkan koleksi pribadinya kepada Zhao Feng, dia juga memberitahu Zhao Feng rahasia yang begitu besar. Apa yang dia tinggalkan ada di rak buku di sebelah kananmu. Dewa Bintang Setan Suci mengungkapkan senyum licik. Zhao Feng tersenyum tak berdaya dan tenggelam dalam buku di tangannya. Di sisi lain, Jilan sama sekali tidak peduli dengan Zhao Feng dan berusaha menghafal konten sebanyak mungkin sehingga dia bisa memahaminya sepenuhnya nanti. Waktu berlalu dengan cepat, dan cahaya di dalam ruangan menjadi redup dan redup, tetapi mereka tidak merasakannya sama sekali. Oke, saya akan istirahat sekarang. Jilan, tolong bawa teman kecil Zhao kembali. Suara Dewa Bintang Setan terdengar dari ruangan lain. Iya, Jilan dengan enggan meletakkan kembali buku itu ke rak buku. Tuan Zhao, silakan ikut dengan saya. Jilan memandang Zhao Feng dan tidak memiliki emosi rumit seperti sebelumnya. Jika bukan karena Zhao Feng, dia tidak akan bisa melihat-lihat koleksi pribadi Dewa Bintang Setan, jadi dia harus berterima kasih kepada Zhao Feng untuk itu. Seseorang harus tahu bahwa murid Dewa Bintang Setan sendiri, Ji Wuye, hanya diizinkan untuk menelusuri koleksi ini selama 1 hari. Mengapa Anda ingin menemukan pemilik mata samsara? Jilan bertanya dalam perjalanan pulang. Terakhir kali mata samsara muncul adalah 1000 tahun yang lalu, jadi Zhao Feng seharusnya tidak memiliki hubungan dengannya. Pemilik mata samsara dapat membantu saya menemukan seseorang yang sangat penting, jawab Zhao Feng sederhana. Oh, Jilan mengangguk dan sepertinya setengah mengerti. Pada saat ini, 3 orang dari keluarga Ji mendekati mereka dari depan. Jilan, kamu kembali. Seorang pemuda tampan berambut ungu sangat bersemangat dan langsung berjalan menghampiri. Aku baru saja kembali. Jilan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Ini adalah... Pemuda Jilian memandang Zhao Feng dengan tatapan yang tidak begitu ramah. 2 anggota keluarga Ji lainnya memandang Zhao Feng seolah-olah akan ada pertunjukan yang bagus. Semua orang tahu bahwa Jilian mencintai Jilan. Inilah mengapa dia tidak memiliki pengejar lain di generasi muda keluarga Ji meskipun dia sangat cantik. Mereka tidak berharap orang luar ini begitu dekat dengan Jilan. Dia tamu keluarga Ji, Zhao Feng, jawab Jilan dengan jujur, dan 3 orang di depan mengungkapkan ekspresi aneh. Zhao Feng, bukankah dia salah satu dari duo iblis berambut ungu dari dimensi ilusi ilahi? Bukankah dia menjarah banyak sumber daya dari keluarga Ji? Kenapa dia sekarang menjadi tamu keluarga Ji dan sangat dekat dengan Jilan? Jilan hanya mengingat semua itu ketika dia melihat ekspresi mereka. Berita rincian dari persidangan Putra Mahkota mungkin belum masuk ke telinga mereka. Saat ini, 18 provinsi hanya tahu bahwa Pangeran ke-9 telah menjadi Putra Mahkota. Zhao Feng, saya tidak peduli jika Anda menjarah sumber daya dari keluarga Ji dalam dimensi ilusi ilahi, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda begitu dekat dengan Jilan. Nada suara Jilian berubah saat dia memperingatkan Zhao Feng. Bab 1000 Menara Bintang Ungu. Zhao Feng, saya tidak peduli jika Anda menjarah sumber daya dari keluarga Ji dalam dimensi ilusi ilahi, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda begitu dekat dengan Jilan. Nada suara Jilian berubah saat dia memperingatkan Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng adalah tamu keluarga Ji, Jilian tidak perlu menghormati Zhao Feng. Ini betapa bangganya 8 keluarga besar. Jilan goyah sejenak sebelum bersiap untuk menghentikan Jilian. Dengan status Zhao Feng saat ini dan kekuatan di belakangnya, bahkan keluarga Ji tidak ingin menjalin hubungan yang buruk dengannya. Terutama jika Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci, maka kekuatan di belakang Zhao Feng hanya akan menjadi lebih kuat. Mereka mungkin hanya membutuhkan beberapa ratus tahun sebelum melampaui keluarga Ji sepenuhnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin Zhao Feng bisa membantunya menyingkirkan Jilian. Jilan, kalau begitu aku pergi dulu. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Jilan. Jilan terkejut. Dia tidak berharap Zhao Feng begitu tenang dan langsung pergi begitu saja. Dia tidak ingin menghadapi Jilian sendirian dan hendak mengatakan sesuatu kepada Zhao Feng sebelum menyadari bahwa dia sebenarnya tidak begitu mengenal Zhao Feng. Zhao Feng melirik Jilian sebelum pergi. Ini adalah keluarga Ji, dan Zhao Feng berhutang budi pada Dewa Bintang Suci, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah.
Apa kau mendengar apa yang baru saja kukatakan? Jilian meraung ketika dia melihat ekspresi tenang Zhao Feng dan bagaimana dia akan pergi begitu saja. Seolah-olah Zhao Feng sama sekali mengabaikannya. Urus urusanmu sendiri. Suara Zhao Feng dingin saat dia terus pergi. Apa? Kamu? Wajah Jilian menjadi sedikit merah. Kata-kata Zhao Feng berarti dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Jilian. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal saat Anda berada di wilayah keluarga Ji? Jilian langsung berbalik, dan riak samar kekuatan garis keturunan melintas di mata bintang ungunya. Jangan! Jilan segera mencoba menghentikan Jilian. Dia tidak berharap dia benar-benar menyerang. Namun, sudah terlambat. Pelepasan teknik garis keturunan mata hanya membutuhkan sekejap. Rantai yang terbuat dari kabut ungu muncul di sekitar Zhao Feng, tetapi Zhao Feng perlahan-lahan pergi seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh. HMPH, wajah Jilian berwarna hijau. Meskipun dia tidak berusaha keras untuk berkultivasi, tidak ada efeknya bahkan setelah dia mengambil tindakan. Ada juga anggota lain dari kelompok usia yang sama menonton. Kemana wajahnya akan pergi setelah ini? Jilian langsung melepaskan semua maksud matanya. Jilian adalah seorang kaisar, dan meskipun penguasaan teknik garis keturunannya hanya rata-rata di antara keluarga Ji, keterampilan ini cukup untuk menjebak kaisar puncak di dunia ilusi. Alis Zhao Feng berkerut. Meskipun dia masih sama sekali tidak terpengaruh, Jilian mulai mengganggunya. Bahkan jika Zhao Feng pergi dengan damai hari ini, Jilian mungkin akan mengganggunya lagi di masa depan. Bagaimanapun, Zhao Feng masih perlu tinggal di keluarga Ji untuk sementara waktu. Zhao Feng tiba-tiba berbalik, dan cahaya ungu keemasan mulai mengalir melalui mata kirinya dan berubah menjadi jurang tak berujung yang sangat memikat. Ilusi Jilian langsung pecah. Apa? Mata Jilian bergetar saat dia secara naluriah menatap mata Zhao Feng. Detik berikutnya, Jilian tiba di istana labirin ungu. Istana labirin dikelilingi oleh kabut, dan ada badai angin dan petir yang menggelegar di atas. Jilian, apa yang terjadi padamu? Salah satu orang di sebelah Jilian menemukan bahwa dia tampaknya telah menjadi idiot dan hanya berdiri di sana. Jilian tidak bereaksi terhadap apapun yang mereka katakan. Dua orang lainnya mencoba segala macam teknik garis keturunan, tetapi semuanya tidak berpengaruh padanya. Apa yang kamu lakukan pada Jilian? Kedua murid itu sedikit panik. Dari sini, mereka jelas bisa melihat seberapa kuat Zhao Feng. Namun, Zhao Feng ditakdirkan untuk menderita jika dia mengambil tindakan terhadap Jilian. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka. Dia hanya berbalik dan pergi. Saat ini, Jilan juga segera mengikuti di belakangnya. Kamu tidak melakukan apapun padanya, kan? Jilan memandang Zhao Feng dan sedikit khawatir. Dia cukup ahli dengan ilusi, dan bahkan dia terkejut. Ilusi macam apa yang digunakan Zhao Feng sehingga sangat efektif melawan anggota keluarga Ji? Seseorang harus tahu bahwa anggota keluarga Ji tidak hanya memiliki mata bintang ungu, yang sangat tangguh terhadap ilusi, tetapi mereka juga dilahirkan dan dibesarkan di area berkabut khusus yang meningkatkan ketahanan terhadap ilusi. Keluarga Ji juga mengkhususkan diri dalam dao jiwa dan dao ilusi juga, jadi mereka harus dengan mudah dapat menerobos ilusi apapun. Dia akan pulih dalam beberapa saat. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum berkata. Ilusi yang baru saja dia gunakan adalah teknik ilusi baru yang dia bangun dengan menggunakan Eye of Illusion, Purple Star Chaos yang dia pelajari selama pertemuan terakhirnya dengan keluarga Ji, serta beberapa pemahaman yang dia peroleh di Aula Rahasia Dewa Bintang Setan sebelumnya. Teknik ini tidak hanya menyeret kesadaran lawan ke dalam ilusinya sendiri, tetapi juga dapat mengubah indera seseorang, termasuk indera ilahi mereka, untuk membuat mereka merasa seolah-olah berada di dunia nyata. Itu benar-benar bisa menjebak musuh di dunia ilusi karena mereka tidak akan tahu itu salah satunya. Ketika seseorang memasuki ilusi, kebanyakan orang tahu bahwa semua yang ada di sekitar mereka palsu, itulah sebabnya mereka bisa berjuang keluar darinya. Namun, bagaimana jika orang dalam ilusi mengira semua yang ada di sekitar mereka nyata? Tentu saja, Zhao Feng baru saja menguji teknik ilusi ini. Dia masih perlu menelusuri lebih banyak teknik garis keturunan untuk menyempurnakannya. Zhao Feng tiba-tiba merasa bahwa dia perlu mengambil dao jiwa dan dao ilusi lagi. Oh, Jilan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa teknik garis keturunan Zhao Feng sangat kuat, dia tidak menyangka penguasaan ilusinya telah mencapai tingkat yang tinggi juga. Tapi kamu harus hati-hati terhadap Jilian. Dia mungkin akan merepotkanmu nanti, Jilan memperingatkan,
tapi kemudian langsung merasa bahwa itu tidak perlu. Zhao Feng secara pribadi diundang oleh Dewa Bintang Setan Suci. Menambah kekuatan Zhao Feng, tidak banyak yang bisa dilakukan Jilian untuk Zhao Feng. Bahkan anggota eselon atas di belakang Jilian seharusnya tidak merepotkan Zhao Feng hanya untuk Jilian. Zhao Feng kemudian mulai memahami buku-buku yang dia hafal ketika dia kembali ke kamarnya. Dia juga mulai multitugas dan menumbuhkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan memahami hukum kehancuran yang terkandung dalam petir kesengsaraan dewa. Dao of Illusions memiliki dua jalur. Salah satunya adalah serangan Dao of Illusion ofensif yang secara langsung dapat mempengaruhi jiwa. Yang lainnya adalah jebakan Dao Illusion yang digunakan sebagai pendukung. Sebagian besar anggota keluarga Ji memilih serangan Dao of Illusion. Koleksi keluarga Ji pasti yang terbaik di benua. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia masih ingat Meng Xi dari klan suci 1000 kegelapan, yang memiliki garis keturunan dari ras mimpi buruk, yang menempati peringkat ke-239 di antara 10.000 ras kuno. Kemampuan unik dari garis keturunan 10.000 ras kuno adalah teknik ilusi. Jika seseorang melatih Dao ilusi ke tingkat tertentu, mereka mungkin bisa mendapatkan kekuatan salah satu dari 10.000 ras kuno. Menguasai. Suara Biking Yu terdengar dari dekat. Apa itu? Zhao Feng dapat berkomunikasi dengannya secara langsung melalui Dark Heart Seal. Jika guru ingin fokus pada Dao ilusi, Anda mungkin bisa pergi ke Menara Bintang Ungu Keluarga Ji, saran Biking Yu. Menara Bintang Ungu Keluarga Ji sangat terkenal di seluruh benua sebagai tempat untuk mengembangkan teknik jiwa dan ilusi. Banyak murid keluarga Ji menggunakan poin kontribusi keluarga untuk bertukar waktu di Menara Bintang Ungu, dan dia percaya bahwa Zhao Feng pasti tidak tahu tentang Menara Bintang Ungu. Menara Bintang Ungu, Zhao Feng berhenti sejenak. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Biking Yu kemudian memberitahu Zhao Feng beberapa informasi tentang Menara Bintang Ungu. Jilan datang sekali lagi pada pagi hari kedua. Zhao Feng, setan bintang Dewa Suci mengundang Anda ke sini. Mereka tiba di aula pribadi Dewa Bintang Setan dan mulai belajar seperti kemarin. Jilan sangat bersemangat. Dia tidak berharap bisa tinggal bersama Zhao Feng lagi dan masih membaca buku di sini. Pada saat yang sama, dia bisa menebak niat Dewa Bintang Setan. Jilan tahu bahwa dia sengaja menciptakan waktu untuk mereka berdua saja. Jilan tersenyum pahit dan tidak setuju. Hati wanita manapun mungkin bergerak karena jenius yang tak tertandingi seperti Zhao Feng, tetapi dia tidak yakin dia bisa membuat Zhao Feng menyukainya. Jilan juga sangat terkejut dengan betapa pentingnya Secret Lord Star Demon ditempatkan pada Zhao Feng. Cahaya mulai redup, dan ruangan menjadi gelap. Senior Star Demon, junior ini ingin membaca isi rak buku di sebelah kanan. Zhao Feng mengirim pesan kepada Dewa Bintang Setan Suci di kamar sebelah. Oh, sosok Dewa Bintang Setan Suci langsung muncul di sebelah Zhao Feng dengan ekspresi penuh harap. Zhao Feng kemudian memberikan panduan rahasia mata gelap yang telah dia buat salinannya ke Dewa Bintang Setan Suci. Panduan rahasia mata gelap, mata kematian. Dewa Bintang Setan Suci mengambil buku itu di tangan Zhao Feng dan mulai membacanya. Teman kecil Zhao, hanya ada beberapa pengetahuan dan teori dasar dalam buku ini. Mungkin sangat berguna bagi murid keluarga Ji. Dewa Bintang Setan Suci memberikan senyum tipis, tapi nadanya halus. Zhao Feng tersenyum. Dia sama sekali tidak memiliki harapan. Ketika dia memperoleh panduan rahasia mata gelap, dia hanya berada di alam inti asal kecil. Meskipun penguasaan teknik garis keturunan Kaisar Kematian sangat tinggi, itu jelas tidak sebaik keluarga garis keturunan mata terkuat di zona benua. Itu dalam harapan Zhao Feng bahwa Dewa Bintang Setan Suci tidak akan menginginkan panduan rahasia mata gelap. Namun, Zhao Feng tidak akan memberitahunya teori di balik teknik disintegrasi mata dewanya. Lalu bagaimana dengan teknik pemurnian mata jiwa? Zhao Feng berpikir sejenak tetapi tidak mengeluarkannya. Teknik pemurnian mata jiwa adalah teknik mencuri mata berbasis jiwa yang paling berharga di kota legasi surga. Selanjutnya, teknik pemurnian mata jiwa dilarang dan menyebabkan banyak kerusakan. Oleh karena itu, Zhao Feng mengeluarkan teknik budidaya jiwa lainnya. Teknik membelah jiwa. Dewa Bintang Setan Suci penasaran saat dia mengambil objek dari tangan Zhao Feng. Baik, seru Dewa Bintang Suci, menakuti Jilan di sebelahnya. Jenis teknik rahasia apa yang bisa membuat Demon Bintang Dewa Suci begitu bersemangat? Jantung Jilan berdebar kencang, dan dia semakin mengagumi Zhao Feng.
Dewa Bintang Setan Suci hanya menutup buku itu setelah waktu yang lama dan berbicara sambil tersenyum. Teman kecil Zhao punya waktu 3 hari untuk membaca rak buku di sebelah kanan. Zhao Feng tersenyum tipis. Meskipun hanya ada 1 tahap dalam teknik membelah jiwa dan itu bahkan belum lengkap, teori dan ide di balik teknik ini sangat menakjubkan dan menghancurkan tradisi. Bahkan mesin kota warisan surga memberi teknik ini peringkat tinggi, dan dia percaya bahwa Dewa Bintang Setan Suci adalah seseorang dengan mata yang baik. Jilan sangat terkejut. Dalam ingatannya, setan bintang Dewa Suci hanya membiarkan 1 orang membaca buku di rak buku yang tepat. Jika teman kecil Zhao ingin meningkatkan teknik membelah jiwa, mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan di sana, kata Dewa Bintang Setan Suci memperingatkan sebelum pergi. Di istana besar berkabut di keluarga Ji. Kakek yang hebat, Zhao Feng itu menyerang saya dan membuat saya kehilangan muka. Ji Lian berlutut di aula. Kaulah yang kehilangan muka untuk keluarga Ji. Suara mimpi kuno terdengar di udara. Dimengerti, Lianer tahu bahwa dia salah. Tapi Zhao Feng itu, jantung Jilian melonjak saat dia melanjutkan. Dia adalah tamu yang dibawa Star Demon ke sini. Suara tua itu memotong Jilian. Jilian berhenti sejenak sebelum kekecewaan melintas di matanya, dan dia tidak berbicara lagi. Namun, keluarga Ji mendukung Pangeran ke-8, dan Star Demon membentuk hubungan yang baik dengan seseorang di belakang Pangeran ke-9 tanpa memberitahuku. Suara tua itu terdengar sekali lagi.